Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tak terhitung. Di antaranya yaitu diberikannya kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, yaitu majelis yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan buat Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setiap berjalan di atas sunnah hingga hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai pada hadis yang nomor 519. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة متفق عليه. وعن عائشة lan ketutur saking Aisyah radhiyallahu anha qalat dawa sapa Aisyah kuffina den ulesi dikafani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin ing dalam telu pira-pira penganggo kain bidin kang putih sahuliyatin kang bangsa tanah Sahuliyah daerah Yaman. Kainnya dari sana. Min kursufin sangking kapas. Laisa ora ono iku fiha ing dalem salah satu aswab apa komisun komis baju kurung wala imamatun lan ora imamah surban. Muttafaqun iku den mufakati apa alaihi hadis disepakati antara Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih. Kemarin kita sudah bahas tentang tata cara memandikan jenazah. Sekarang tata cara mengkafani jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih dari kain Sahuliyah yang terbuat dari kapas. Tidak ada di dalamnya baju gamis dan tidak pula surban. Artinya cuma 3 helai atau 3 potong kain yang putih itu. Sebelumnya tidak ada gamis dan imamah. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Telah datang di banyak riwayat bahasanya para sahabat mengkafani putri beliau
yang kemarin dimandikan, yaitu menurut qaul yang rajih Zainab dikafani dengan komis dan izar, juga khimar dan 2 lapis kain. Jadi ada berapa? Khamsu qita'in, ada 5 potong. Yang pertama komis, izar, khimar dan 2 lapis. Ini disebutkan di banyak riwayat. Al-qit'atul ula, potongan yang pertama izar, alladzi a'tahu lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu izar yang diberikan oleh Nabi kepada mereka, yakni diberikan oleh Ummu Atiyah dan teman-temannya yang telah selesai memandikan Zainab. Itu untuk potongan yang pertama al-qit'atu tsaniyatu qamisun, dan potongan yang kedua adalah qamis, baju, dibikinkan macam baju kurung, tapi ya dari kain. Potongan yang ketiga khimar, yudau 'ala ras, yang diletakkan untuk di kepala, untuk menutup kepala. Khimar dibuatkan kerudungan lah ya. Soalnya dari kain itu juga. Wal qit'atur rabi'atu, dan potongan yang keempat dan yang kelima lifafataini, 2 lapis. Yang keempatnya kain, yang kelimanya juga selembar kain. Jadi ada 5 potong. Ada 5 potong kain. Hadza huwa akmalu fi haqqil mar'ah. Mengkafani yang seperti ini dengan 5 lapis, sebagaimana yang tadi disebutkan ini, yang paling sempurna bagi jenazah wanita. Ya. Jadi untuk jenazah perempuan yang paling sempurnanya dikafani dengan 5 lembar kain. Itu tadi ya. Qamis, izar, khimar, terus kemudian 2 lapis. Hadza huwa akmalu fi haqqil mar'ah. Ini mengafani dengan 5 lembar seperti itu adalah cara yang paling sempurna untuk jenazah wanita. Wa in kufinat fi thawabin wahidin fala haraja karrajul. Namun jika dikafani dengan 1 belah kain saja, fala haraja, maka ya tidak berdosa, tidak mengapa, boleh saja seperti laki-laki. Ya, misalkan hendak 5 lapis, cuma 1 lapis saja, ya boleh, fala haraja. Namun yang paling sempurna adalah 5 lapis tadi, pakai 5 kain tadi, ya. Qamis, kemudian izar, khimar, izar, khimar, dan 2 lapis. Ya, hafal ya. Ini ibu-ibu nanti ini. Itu yang paling, cara mengkafani yang paling sempurna, atau yang paling afdol. Ammar rajulu fal afdalu thalathatun li hadithi Aisyah. Adapun kalau jenazahnya itu laki-laki, maka yang afdal 3 lapis. Ya, 3 lapis apa 3 apa itu namanya? 3 lapis. Sebagaimana hadisnya Aisyah, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi. Itu kalau lebih utamanya untuk jenazah laki-laki.
sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkafani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 lapis, 3 helai kain yang putih berasal dari Sahuliyah, Sahul, tanah Sahul, bagian dari Yaman, Sahul, dari kapas bahannya, dan di dalamnya tidak ada komis dan tidak ada imamah. Al-kursuf, makna kursuf, min kursufin, al-kursuf al-qatnu, kapas. Laisa fiha komisun wala imamatun, di dalamnya tidak ada komis dan juga imamah, baju, dibuatkan baju atau diberi surban, tidak. Ya, cuma 3 helai kain itu. Hadza huwal afdal, dan inilah yang lebih afdal. 3 lapis, yaitu 3 lapis. Wa in kufina fi thawbin wahidin fala haraja. Namun jika jenazah laki-laki itu dikafani dengan 1 helai saja tanpa berlapis, fala haraja, makanya tidak mengapa. Lek duweni guru kuwi, insyaallah. Jazakallah khair. Kalau punyanya hanya itu, yang terpenting tertutup seluruh tubuhnya. Ya. Yang penting tertutup seluruh tubuh, menutup seluruh tubuh jenazah. Fala haraja. Lakinnal afdhala thalathatu lafaifa. Namun yang utama adalah 3 lapis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lapis. Wallahu yakhtaru nabiyyil afdal, dan Allah telah memilihkan yang lebih utama buat nabinya. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafatin jaza. Namun jika jenazah laki-laki itu dikafani dengan komis dan izar dan 1 lapis kain, 1 helai saja, ya, kain 1 helai, jaza, maka tidak mengapa, boleh. Ya. Komis, izar dan 1 lapis, berarti berapa? 3. Ya. Maka jaza boleh. Wa in kufina fi lafafatin wahidin jaza. Dan jika dikafani, jenazah laki-laki dikafani dengan 1 lapis saja, maka juga boleh. Tanpa izar, tanpa komis, 1 lembar kain mori aja, maka juga boleh. Yang penting kain itu menutup seluruh badan jenazah. Laisa fil amri nassun. Karena perintah di dalamnya tidak ada ketentuan. Artinya tidak ditentukan harus 2 lapis, 3 lapis, atau berapa lapis, tidak ada ketentuannya. Intinya menutup dengan sempurna. Lakinnal afdhala syai'u alladhi waqa'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 3 lafaifa bidin. Namun yang lebih utama adalah suatu yang dilakukan terhadap Nabi oleh para sahabat, yaitu 3 lapis yang putih, kain putih 3 lapis. Itu yang lebih utama.
Dan akan datang riwayat di depan nanti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafani Abdullah ibnu Ubayy bin Salul. Siapa dia? Gembongnya orang munafik. Ya, yang dia memiliki anak yang bernama Abdullah bin Ubayy bin Salul yang soleh. Datang kepada Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubayy bin Salul meninggal, dia minta komis Rasul, baju Rasulullah untuk mengkafani ayahnya. Itu gembongnya orang munafik. Ya, gegara Rasulullah SAW mengurus jenazah, kemudian mensolati jenazah dia, kemudian turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kau mensolati ketika ada salah satu dari mereka meninggal. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di kuburnya, yakni berdiri untuk mendoakan. Annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka adalah orang-orang yang telah kafir terhadap Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Insyaallah nanti riwayatnya akan datang bahasanya Rasulullah SAW mengkafani Abdullah bin Ubayy fi qamisin, dengan menggunakan komis, yaitu komis beliau yang beliau berikan kepada anaknya. Insyaallah nanti di hadis yang akan datang. Fala ba'sa ayatakhidal qamis, maka tidak mengapa jika seorang menggunakan al-qamis wal izar. Izar dan satu lapis, berarti 3 lapis. Au qamisun wasarawilu, qamis dan celana. Kullu dzalika la haraja fihi, semuanya tidak mengapa. Misalkan dibikinin komis dan celana saja, ya celana-celanaan kan ya, bukan celana beneran yang sebagaimana kita pakai. Lakinnal afdala al-lafaif, namun yang lebih utama adalah beberapa lapis, 3 lapis yang putih, yaitu 3 lapis yang putih. Inilah yang paling afdol bagi jenazah laki-laki. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan kufina. Aslut takfini bimakna taghtiyah. Asal makna kafan, takfin, ya, artinya atau maknanya adalah at-taghtiyah, penutup. Makanya di sana disebut dengan kain kafan karena dia menutupi jenazah. Ya. Takfin atau kafan bermakna at-taghtiyah, penutup. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah aku telah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul untuk orang yang hidup, wa amwata, dan orang-orang yang telah mati. Al-Mursalat 25 sampai 26. Kafan disebut dengan nama tersebut li'annahu yughtal mayyit, karena untuk menutupi mayyit.
Aisyah mengatakan kuffina, dikafani. Rasulullah dikafani. Kuffina, dikafani. Man dalladzi kafanahu, siapakah yang mengafani beliau sallallahu alaihi wasallam? Kafanahu man tawalla tajhizahu wa minhum Ali bin Abi Thalib wal Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa yang telah mengafani beliau SAW? Yang mengafani beliau adalah orang yang bertindak mengurus jenazah beliau, yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Taqulu fi thalathati athwabin. Aisyah mengatakan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 helai kain. 3 helai kain. Kalau pakaian nanti umumnya menurut kita kalau pakaian itu kan ya seperti yang kita pakai ini yang sudah berjahit. Ya. As-saub kalau menurut bahasa Arab yang disebut dengan as-saub. Kalau kita as-saub kita kasih makna pakaian. Dan kalau menurut kita yang namanya pakaian itu yang kita pakai ini yang berjahit. Padahal kalau menurut orang Arab yang disebut dengan as-saub itu untuk yang berjahit dan yang tidak berjahit. Makanya di sana kain, ya, kain yang untuk mengkafani jenazah disebut dengan as-saub, dengan saub. Salah satu aswab. Aswab itu kan jamak dari mufrad saubun. Saubun satu pakaian, aswab beberapa pakaian atau beberapa kain. Jadi menurut orang Arab beda dengan menurut kita. Pakaian kalau kita yang berjahit. Kalau as-saub menurut orang Arab itu adalah potongan kain, ya, dari kain baik sawa'un kana mukhitan am ghairu mukhyatin. Sawa'un kana mukhyatan au ghairu mukhyatin, baik yang berjahit ataupun tidak yang berjahit. Kalau menurut kita umumnya ya saub itu yang berjahit. Yang berjahit saja, pakaian seperti kemeja ya, berlaku untuk misalkan kemeja saja yang berjahit saja. Ini adalah sekedar bahasa menurut urufnya masyarakat, beda dengan bahasa Arab. Kalau as-saub yang disebutkan dalam bahasa Arab sebagaimana dalam hadis adalah yang baik yang berjahit, dijahit ataupun tidak. Makanya di situ di dalam hadis disebutkan dengan lafaz as-saub, salasati aswabin. Fi salasati aswabin bidin sahuliyatin nisbatun ila baladin fil Yaman. Ini sebuah penisbatan daerah di Yaman, yaitu yang bernama Sahul. Wa qawluha min kursufin. Kursuf ay min qatnin dari kapas. Min, huruf min di sini sebagai penjelas. Min kursufin dari kapas. Min, huruf min sebagai bayaniyah, sebagai penjelas, seperti ucapan mereka khotamun min fiddatin. Khotamun ali-ali atau cincin, min fiddatin dari perak. Khotamun min fiddatin,
itu bacanya khotam. Khotam cincin. Kalau khotim apa khotim? Penutup. Akhiran. Itu kalau khotim. Husnul khotimah. Khotamun min dahabin. Itu menjelaskan bahwa cincin dari perak. Cincin ini terbuat dari perak. Khotamun min dahabin. Cincin ini dari emas. Nah, itu bahasanya min adalah lil bayaniyah, untuk menjelaskan. Sebagaimana min dalam hadis min kursufin, dari kapas. Wa qauluha, dan ucapan Aisyah, laisa fiha qamisun, tidak ada di dalamnya qamis. Al-qamis huwa hadza thawbul ma'ruf bil akmam. Al-qamis adalah pakaian yang dikenal memiliki lengan. Apa lengan? Ya lengan ya. Memiliki lengan. Wala imamatin, wala imamatun. Imamah adalah malbusur ra'si, pakaian kepala, penutup kepala. Itu imamah, apa surban. yakni bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 helai kain itu. Walam yukfan bi komisin wala imamatin, dan beliau tidak dikafani dengan komis dan juga tidak dengan imamah. Inilah hadza huwal makna al-mutabadiru minal hadis. Inilah makna yang dapat langsung dipahami dari hadis di atas. Bahasanya di sana Rasul dikafani dengan 3 lapis atau dengan 3 helai kain tanpa ada komis dan imamah. Ya kan, kalau kita melihat lafadz hadisnya seperti itu, penyebutan lafadz hadis yang seperti itu, pasti kita memahami bahwa artinya seperti itu. Ya. Maka di situ sebutkan hadza huwal makna al-mutabadiru minal hadis, itulah makna yang langsung bisa dipahami dari hadis di atas. Wa amma man za'ama min ahli al-ilmi annal makna laisa fiha qamisun wala imamatun, ay annaha thalathatu athwabin zaidatin 'alal qamisi wal imamah. Adapun kalau menurut penafsiran sebagian ulama bahwa makna laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada di dalamnya komis dan imamah, yaitu bahwasanya 3 helai pakaian itu tambahan. 3 helai pakaian itu maksudnya adalah tambahan alal komisi wal imamah, yang pada intinya sebetulnya di situ adalah komis dan imamah. Itu ada yang menafsirkan seperti itu sebagian ulama, sehingga annal masyru'a ay yukfana rajulu fi khamsati atwabin, bahwa yang disyariatkan yaitu jenazah laki-laki dengan 5 lapis, 5 helai kain. Al-qamisu wal imamatu wa thalathatu athwabin. Jadi yang disyariatkan menurut sebagian ulama tadi yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis adalah 3 lapis, kemudian 3 lapis itu tambahan. Ya, tambahan dari al-qamis wal imamah, berarti yang disyariatkan untuk jenazah laki-laki itu 5 helai kain. Al-qamis wal imamah wa salasatu aswabin.
maka fahadha ba'idun minal lafzi, maka penafsiran yang seperti itu jauh dari lafadz hadis. Ya, karena yang dimaksud dengan lafadz hadis yang disebutkan tidak seperti itu. Waswabu, yang benar, anna qawlaha laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada di dalamnya qamis dan juga tidak imamah. Ya, ini maksudnya tunfi maqad yudhannu anna libasal mayyiti kalibasil hayyi, bahwa ucapan laisa fiha qamisun wala imamah ini menafikan persangkaan banyak, persangkaan orang bahwa pakaian mayit itu seperti pakaian orang hidup. Ya, supaya tidak disangka seperti itu. Sehingga menjadi jelas bahwasanya kafan itu adalah sebutan dengan qita'atin min kharqin, dari potongan kain yang untuk membungkus jenazah. Qala ulama'u, napa ngantuk Mas? Ya, anak ulang. Pendapat yang benar adalah bahwa ucapan beliau tidak ada di dalamnya komis, baju, dan surban, ya, bertujuan meniadakan anggapan bahwa pakaian mayit itu seperti pakaian orang hidup. Beda. Agar jelas bahwa kafan hanyalah lembaran kain yang digunakan untuk membungkus mayit dan melilitnya secara menyeluruh. Ulama berkata, ya, para ulama menjelaskan bahwa cara mengkafani adalah sebagai berikut. Catat ya. Para ulama menjelaskan bahwa tentang tata cara mengkafani jenazah sebagai berikut. Kain-kain kafan dibentangkan, sebagian di atas, sebagian yang lain ya dibentangkan di atas sebagian yang lain. Setelah terlebih dahulu diberi wewangian dengan apa itu namanya? Bukhur. Bukhur ya seperti pengharum ya, bukhur. Lafaz al-bukhur ini juga terkadang dipakai untuk dupa. Ya udah pokoknya bukhur aja lah, yang wewangian gitu ya. Setelah sebelumnya diberi wewangian, kain dibentangkan, kemudian ditimpah lagi. Namun sebelum ditimpah lagi ini dikasih bukhur atau wewangian. Atau yang semisalnya. Kemudian ya mau dikasih berapa lapis, jadi itu ditimpah-timpah gitu ya. Kemudian mayat diletakkan di atas kain tersebut. Setelah itu ujung kanan kain kafan paling atas ditarik dan ditutupkan ke tubuh jenazah.
Ya, ujung kanan kain kafan paling atas ditarik dan ditutupkan ke tubuh mayit atau jenazah. Lalu disusul dengan ujung kirinya, kanan kiri. Kemudian dilakukan hal yang sama pada kain kedua di bawahnya, sama. Lalu kain ketiga juga demikian. Para ulama juga mengatakan hendaknya sisa kain lebih banyak diletakkan di bagian kepala. Sisa kain diletakkan di bagian kepala. Setelah itu, ketika kain tersebut diikat, kan udah kumpulin tuh kan, nah, dikumpulin terus diikat. Dan ikatan tersebut dilepaskan ketika mayit sudah berada di dalam kubur. Nah, enggak diujuling kok udah dipocong deh congcolidin. Nah, ya. Congcolidin. Pak Mudin ujulono tali pocong kocarin. Jadi setelah sampai di kubur, tali tersebut dilepas. Ikatan dibuat agar kain kafan tidak terlepas. Kenapa kok diikat barang? Agar kain kafan tidak terlepas atau terbuka saat jenazah diangkat dan dibawa. Itu tali ini yang brojol nih deh. Namun ketika sampai di kubur, ikatan tersebut dilepas. Itu tata cara mengkafani jenazah, baik laki-laki ataupun wanita. Jadi tidak ada kekhususan harus sekian lapis ya. Satu lapis pun boleh, yang penting tertutup rapat kalaupun yang dua ini guru ya. Namun afdolnya seperti itu tadi. Bismillah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita masuk di pembahasan faidah. Hadis di atas memiliki beberapa faidah, diantaranya yaitu annal masyru'a ayyukfanar rajulu fi thalathati athwabin, bahwa yang disyariatkan jenazah laki-laki itu dikafani dengan 3 helai kain. Maksudnya 3 lapis. Wa annahu laisa minal masyru'i ayyakuna fiha qamisun wala imamatun. Dan bukan dari suatu yang disyariatkan, yaitu adanya qamis dan imamah. Jadi cukup dengan 3 helai kain saja. Adapun qamis dan imamah itu tidak disyariatkan. Faedah berikutnya, bahwa yang paling utama untuk kafan adalah berwarna putih. Hal ini ditunjukkan oleh anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenakan pakaian putih. Lalu, apakah ini menunjukkan bahwa yang paling utama kafan itu terbuat dari kapas? Karena disebutkan di sana min kursufin, ya. Ataukah ini hanya sekedar penyebutan kondisi tertentu yang tidak memiliki konsekuensi hukum?
Maka jawabnya keduanya memungkinkan. Bisa dikatakan bahwa yang lebih utama adalah dari kapas karena wol biasanya panas sehingga berpengaruh pada jasad mayit. Ya berpengaruh, oleh karena kita juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengosok mayit, mengosoki mayit itu keras-keras. Jenazah itu merasakan ya apa yang ia rasakan ketika ia masih hidup. Sampai jiwit ya sakit juga. Dan karena selain itu bisa mengandung unsur bermegah-megahan dan berbangga-bangga kalau pakai wol. Adapun sutra, kalau sutra maka fahukmuhu haram. Kalau sutra hukumnya haram. Wa amal hariru fahuwa haramun. Kalau pakai sutra, wah ini orangnya kaya bener ini. Kasihan dia tinggalan apa itu namanya? Sutranya banyak bener ini. Nah, untuk mengkafani maka enggak boleh, haram. Hadis ini dikecualikan untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Orang yang sedang ihram dikafani dengan bagian ihramnya. Sebagaimana pembahasan yang sudah lewat. Yaitu kain sarung atau izar ya dan selendangnya. Ar-rida. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang meninggal karena terjatuh dari kendaraan atau tunggangannya. Nabi mengatakan kafanilah ia dengan dua pakaiannya. Ini merupakan pengecualian. Adapun selain itu maka tiap laki-laki disunnahkan mengkafani dengan cara tersebut. Lalu apa yang wajib dari 3 lembar kain kafan itu? Ya, yang wajib hanyalah 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Faedah berikutnya, bahwasanya kafan harus mencakup seluruh tubuh. Biasanya kafan yang ada itu cupet ya Pak ya. Nah, makanya biasanya kan di ini, apa itu namanya, diselang ya, diseling. Yang satu agak mocok gitu. Malah ada sebagian yang dijahit dulu. Jadi 1 dibelah, ya 1 dijadikan 2, jadi 3 jadi 2 gitu. Yang 1 dibelah, dibagi 2, kemudian dijahit dengan yang utuh itu. Ada juga yang seperti itu. Memang kalau jenazahnya orangnya gemuk ya gede, nggak nyampe Pak ya, nggak nyampe itu. Kain kafan harus mencakup seluruh tubuh. Dari mana hal ini diambil? Dari perkataan beliau, dikafani dengan 3 helai kain. Itu perkataan Aisyah. Dan kata fi di sini menunjukkan makna adzarf, yakni wadah atau lingkup. Suatu wadah pasti mengelilingi apa yang ada di dalamnya. Al-madrub yang diwadahi, meliputi yang diwadahi. Maka berdasarkan hal ini kafan wajib menutupi seluruh tubuh mayit. Jika tidak,
Jika tidak didapati kafan yang dapat menutupi seluruh tubuh mayit, maka bagian atas tubuh dikafani, sedang bagian bawah ditutupi dengan idkhir. Apa itu idkhir? Sejenis rumput wangi. Ya, kalau enggak cukup, jadi kafan yang ada itu untuk menutupi bagian atas, bagian bawah pakai rumput atau pakai daun-daunan atau yang semisalnya. Apa dalilnya? Hadis tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau gugur sebagai syahid pada perang Uhud dan tidak memiliki kecuali sehelai burdah, kain. Jika ditutupkan ke kepalanya, tampak kedua kakinya. Dan jika ditutupkan ke kedua kakinya, tampak kepalanya, cingkrang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka menutupi kepalanya dan meletakkan sesuatu dari idkhir, rumput, pada kedua kakinya, yakni diletakkan di atas kaki kemudian diikat dengan tali agar tidak tersingkap. Insya Allah. Dibungkus karo suket. Idkhir. Apabila tidak ditemukan sesuatu apapun sama sekali, tidak ada kain, tidak ada idkhir, dan tidak pula daun-daunan, sebagian ulama berkata mayit itu dilumuri tanah liat. Kain kafan tidak ada, idkhir tidak ada, udah dikasih lumpur aja. Ya, menurut sebagian ulama, pakai lumpur, dilumuri dengan tanah liat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil tanah liat lalu diletakkan pada tubuhnya. Insya Allah, melas banget ya. Namun pendapat ini sebagaimana yang tampak tidaklah wajib, karena hal tersebut termasuk sikap berlebihan dan mempersulit diri. Selain itu, tindakan tersebut mengotori mayit, padahal yang disyariatkan adalah membersihkan dan memandikannya. Ya, terus bagaimana kalau tidak ada? Walaupun manusia memang diciptakan dari tanah, namun hal ini tetap dianggap sebagai perbuatan mengotori mayit. Maka pendapat yang benar apabila tidak ditemukan apapun sama sekali adalah mayit dikuburkan dalam keadaan apa adanya. Ya udah gitu aja, gelundungkan. Ya maksudnya nggak usah dilumuri pakai tanah. Kan itu kotor itu, bro. Ya. Mengotori, tas didusi mosok sampean lumuri karo lumpur. Dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Sampean lho kabeh awake dhewe sing dikafani pun nanti akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang, bahkan dalam keadaan belum disunat. Dulu sunat sama Pak Yani. Loh, Pak Yani sampai dulu kayaknya udah nyunat saya, ini kok kembali lagi nih, gimana ya? Beneran ngantuk dong. Ibadillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang meskipun ketika di dunia dikafani. Jika engkau berkata, bagaimana mungkin dibayangkan tidak ada suatu apapun? Bagaimana mungkin kok sampai nggak ada sama sekali loh? Rumput juga nggak ada, rumput rayutan ya, oke juga. Hal itu bisa terjadi. Misalnya apabila seseorang
dihadang perampok jalanan, lalu dirampas seluruh pakaian dan hartanya hingga tidak disisakan apapun padanya. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada masa lalu. Mereka menceritakan kepada kami kisah sekelompok orang yang pergi membawa pakan ternak atau rumput, lalu dihadang perampok jalan dan dirampas semua yang mereka bawa. Bahkan pakaian mereka pun diambil, sehingga mereka datang ke negeri mereka dalam keadaan telanjang. Insya Allah, sempurna itu namanya, ya, habis. Namun ketika mereka sudah mendekati kampung, mereka duduk terlebih dahulu lalu mengutus salah seorang dari mereka pada malam hari untuk pergi. Ya, sampai awan ya girap-girap ya nanti. Kemudian ia membawa pakaian dari keluarga mereka. Maka orang-orang semisal ini, jika salah seorang dari mereka meninggal dan di sekeliling mereka tidak ada pohon maupun suatu apapun untuk menutupi mayit, maka ia dikuburkan dalam keadaan telanjang. Demikian pula dikecualikan orang yang berjihad di jalan Allah. Apabila ia terbunuh, maka ia dikuburkan dengan pakaian yang ia kenakan sebagaimana halnya orang yang sedang berihram. Ia dikafani dengan pakaian ihram, pakaian ihramnya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.